Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah biostatistik. Jika sebelumnya kita telah membahas tentang minggu lalu? Membahas tentang dua sampel ya, tapi dua sampelnya yang tidak berkorelasi atau per sampel t-test. Nah, pada kali ini konsep yang akan kita pelajari adalah pengujian hipotesis mean dua sampel tapi yang independen atau yang tidak berkorelasi. Maaf, tadi kalau yang dependen berkorelasi, yang independen tidak berkorelasi. Nah, jangan lupa dibuka lagi catatannya agar bisa refresh dan melihat lagi apa perbedaan satu sampel, dua sampel dependen, dan hari ini dua sampel independen sampel t-test. Pokok bahasannya adalah sama ya, pengertiannya dulu, kemudian jenis uji komparasi apa saja, kemudian jenis uji mean dua sampel apa saja, dan langkah-langkahnya seperti apa, serta contoh kasus. Nah, uji T itu ada dua ya. Saya ulas lagi bahwa uji T itu ada dua, yaitu T dependent, itu berkorelasi, dan uji T independen, tidak berkorelasi. Nah, yang uji T independen atau yang tidak berkorelasi masih dibagi lagi menjadi variannya sama atau homogen, dan variannya tidak sama atau heterogen. Nah, kita lanjutkan. Langkah-langkahnya seperti apa? Pengujian hipotesis komparasi, yaitu tujuannya menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan juga. Kemudian menguji generalisasi yang berupa perbandingan. Jadi tujuan dari analisis statistik ini kan termasuk statistik inferensial ya, yang tujuan akhirnya adalah membuat generalisasi atau kesimpulan secara umum. Jika H0 diterima, maka dapat digeneralisasi. Kemudian variabelnya mandiri tetapi pada populasi dan sampel yang berbeda. Variabelnya bisa bersifat mandiri tetapi pada populasi dan sampel yang berbeda, atau populasi sama tapi waktunya berbeda, bisa. Kemudian ini sama seperti yang pembahasan sebelumnya ya, contoh-contoh kasusnya masih sama, bahwa independent sample t-test itu contohnya perbedaan nilai ujian kelas A, B, C, kemudian perbandingan kinerja pegawai pada 3 shift kerja itu berbeda karena situasinya pun berbeda. Kemudian sama ya, uji mean dua sampel yang independen juga terdiri dari ada yang dua pihak, ada yang satu pihak gitu. Contohnya untuk yang H0 tidak ada perbedaan kinerja antara pegawai yang mendapat HP maupun tidak. Jadi kita pengen tahu berarti judulnya perbedaan kinerja antara pegawai yang mendapat fasilitas HP dengan yang tidak. Kita ingin tahu perbandingannya ada nggak sih, kalau si pegawai ini difasilitasi HP apakah kinerjanya lebih baik, atau justru yang dikasih HP malah kinerjanya kurang baik karena main HP terus gitu ya. Kita ingin uji di sini, menguji hipotesis. Untuk yang jenis satu pihak kuantel sama ya, ada pihak kanan ada pihak kiri. Diingat-ingat lagi bahwa pihak kanan itu ciri-cirinya H0 lebih kecil. Untuk yang pihak kiri ciri-cirinya H0 lebih besar. Nih ada kata kuncinya ya. Kemudian langkah-langkahnya untuk uji hipotesis komparasi dua sampel independen ini syaratnya kalau parametrik itu kan yang
sudah dijelaskan bahwa datanya harus berdistribusi normal. Kedua kelompoknya dependen atau independen, dan variabelnya numerik dan kategori. Ya, numerik dan kategori dengan dua kelompok. Kalau di SPSS nama rumusnya atau nama uji analisisnya, kalau yang dependen t-test per sampel t-test tulisannya ya. Kalau yang independen sampel t-test. Nah, jadi uji dua min independen juga ada yang sama, ada yang variansnya sama atau homogen, dan variansnya berbeda atau heterogen. Langkah-langkahnya, tentukan homogenitas sampel menggunakan tabel F ya. Jadi kita tentukan dulu homogenitasnya menggunakan tabel F, kemudian hipotesisnya dibuat, disusun, kemudian nilai uji T-nya yang seperti pada uji sampel per t-test ya yang kemarin dijelaskan, dan kemudian jangan lupa lihat tabelnya. Sekali lagi ini adalah cara manual. Kalau lihat tabel itu cara manual, kalau membandingkan dengan nilai alpha itu cara menggunakan SPSS, dan harus dibuat kesimpulan akhirnya ya. Uji min dependen ini perlu diketahui homogenitas sampelnya, kemudian apakah varian kelompok 1 sama dengan varian kelompok 2. Nah, homogenitasnya ini rumusnya ya. Varian lebih besar sebagai pembilang numerator, dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut denominator ya. Jangan lupa ini pembilang dan penyebutnya. Tapi kan nanti kita akan menggunakan SPSS ya. Jadi kalian perlu tahu rumusnya, tapi untuk praktek nanti kita menggunakan yang SPSS. Rumusnya ini X bar 1 dikurangin X bar 2 rata-rata ya. Ini N1 jumlah sampel kelompok 1, N2 jumlah sampel kelompok 2, S1 standar deviasi kelompok 1, dan S2 standar deviasi kelompok 2. Ada degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya N1 plus, ini dalam kurung ya, N2 dikurang 2. Langsung saja kita ke contohnya. Ada Profesor X berpendapat bahwa kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi daripada rokok gudang garam. Nah, ini kan baru asumsi, baru hipotesis ya. Maka dilakukan penelitian dengan mengambil secara random 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok gudang garam. Hasilnya, ternyata rata-rata kadar nikotin rokok jarum itu 23,1 mg dengan standar deviasinya 1,5. Sedangkan yang rokok gudang garam 20 mg dengan standar deviasinya 1,7 ya. Kemudian dari sini tugasnya adalah menguji pendapat profesor tersebut dapat dibuktikan atau tidak, karena tadi dia berasumsi bahwa nikotin rokok jarum lebih tinggi daripada gudang garam, dia ingin membandingkan. Nah, kita karena ini penelitiannya termasuk masih bisa ditoleransi ya, ini termasuk sosial, penelitian sosial. Yang kita ukur adalah kadar nikotin rokoknya, jadi masih diperbolehkan untuk menggunakan signifikansi level 5%. Nah, kemudian ini tentukan apakah varian sama atau tidak dengan menggunakan uji FH0. Hipotesisnya simbolnya tau 1 kuadrat sama dengan tau 2 kuadrat. Itu artinya variansnya sama. Kalau yang HA itu variansnya berbeda.
Ini rumusnya, kita temukan bahwa F-nya yang pertama 1,7 dikuadratkan dibagi 1,5 dikuadratkan sama dengan 1,28. Derajat kebebasannya juga berarti ada 2. Yang ini kan tadi rokoknya 8 dikurang 1, 7. Kemudian ini rokok gudang garam apa jarum tadi yang 10 ya, 10 dikurang 1, 9. Nah, kita lihat tabel F dari derajat kebebasan. Ternyata untuk yang 7 berat F hitungnya 1,28 dari sini dan F tabelnya 3,29 antara 7 dan 9. Varian kedua kelompoknya sama. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Kemudian kalau sudah tadi kita cari F-nya ternyata variansnya sama, kita lanjutkan ke uji T-nya. Nah, ini rumusnya ya, yang seperti tadi tinggal disubstitusikan, ternyata didapatkan T hitungnya 4,1. Nah, derajat kebebasannya berapa? N plus N min 2, 8 ditambah 8, 16 ya. Jadi derajat kebebasan 16 itu dapatnya 1,75 dibandingkan dengan T-table. Berarti H0-nya ditolak. Berarti kalau H0 ditolak bunyinya apa? Bunyinya terdapat perbedaan kadar nikotin rokok jarum dengan rokok gudang garam. H0-nya kan kadar nikotin rokok jarum lebih kecil atau sama dengan rokok gudang garam. H-nya kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi daripada rokok gudang garam. Ini one tail. Pihak apa coba yang pihak kanan atau pihak kiri nih yang ciri-ciri H0-nya itu lebih kecil? Pihak kanan. Kalau sudah dihitung uji T tadi kan kesimpulannya H0 ditolak. Secara statistik kadar nikotin rokok jarum lebih tinggi dari kadar nikotin rokok gudang garam. Ini kalau yang variannya berbeda ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita langsung praktek ke SPSS. Karena ini nanti ada tugas ini untuk tugas kita praktek ya. Oke, sudah tahu kan perbedaannya antara sampel pairnya yang dependen dengan yang independen. Ciri-cirinya intinya kalau yang dependen itu biasanya dia ada treatment terhadap sampelnya. Mau itu melakukan pengajaran, mau ngasih obat, pijat bayi, itu ada pre dan post testnya. Tapi kalau yang independent sample t-test itu tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, itu berbeda. Ini contohnya kan rokok ya, perbandingan, komparasi. Ingin mengetahui kadar nikotin dari rokok merek A dan merek B. Kemudian ini contohnya seorang peneliti ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan bayi yang dilahirkan. Diambil 40 ibu hamil yang merokok dan 50 ibu hamil yang tidak merokok. Hasil penelitiannya menunjukkan rata-rata bayi lahir dari ibu yang merokok 2,9, standar deviasinya 0,1, sedangkan bayi yang dilahirkan dari ibu tidak merokok 3,2 kg dengan standar deviasinya 0,2. CI-nya signifikansi levelnya 95% atau 5% ya. Kemudian nanti kita cari apakah benar kalau ibu yang merokok sama yang tidak merokok berat badan si bayinya itu
berbeda atau berpengaruh terhadap berat badan bayi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.